Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Baiklah, saya akan membahas tentang materi kali ini, yaitu subscriber internet telepon. Konsep digital subscriber LAN dalam kurung DSL. 1. Pengertian teknologi digital subscriber LAN DSL adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dan jaringan telepon setempat. 2. ADSL melalui jalur POTS dan ISDN adalah untuk membebani, mengirim atau menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan digunakan untuk pelayanan telepon. 3. Pengalokasian spektrum. Komunikasi secara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. 4. Digital subscriber LAN dalam kurung DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor. 5. Tipe-tipe digital subscriber LAN. Asymmetric DSL adalah salah satu bangun dari teknologi digital subscriber LAN. 1. Cara kerja ASDL. Untuk dipakai dua komputer dengan menggunakan sambungan USB, tetapi ada juga dapat digunakan untuk 4 komputer dengan menggunakan LAN internet. 2. Keuntungan dan kerugian ASDL. Data yang dapat terakses dengan cepat. B. Biaya yang digunakan pada teknologi ADSL relatif murah. Kerugian ADSL adalah memiliki keterbatasan dalam hal jarak dari kabel, yaitu 6.000 feet dalam kurung 1.820 meter. 1. Cara kerja SDSL dimanfaatkan oleh perusahaan untuk web, VPN, extranet atau internet. 2. Keuntungan dan kerugian SDSL. Keuntungan: bandwidth yang disalurkan simetrik. B. Penundaan rendah. Kerugian: kabel dapat diputus oleh orang lain. B. Modem SDL lebih mahal daripada modem ADSL. B. Symmetric DSL dalam kurung SDSL. SDSL merupakan koneksi internet yang memiliki subskripsi jalur upload dan download yang berbasis. C. Symmetric Headset Digital Subscriber LAN dapat melayani penggunanya dengan fitur multi-rate, kecepatan yang dapat berbeda-beda, multi-service dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL yang lainnya, dan memiliki sinyal yang kuat. D. Target Service Digital Network DSL merupakan perpaduan fitur antara teknologi ISDN dengan DSL. IDSL adalah sebuah lead ISDN BRI yang digunakan di jalur Lasset LAN. Very High Data Rate DSL dalam kurung VDSL dapat menghantarkan data menggunakan penggunanya mulai dari 13 Mbps sampai 15 Mbps hingga 2,3 Mbps upstream hanya dengan satu pasang kabel tembaga twisted. F. High Data Rate DSL memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan E1 saat ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang akan dibacakan oleh teman saya tadi, itu kelebihan 6 kelebihan dan kekurangan DSL. Kelebihan DSL. Koneksi yang simultan antara internet dengan suara melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan rumah, terutama untuk perumahan. 4. Keamanan data terjaga baik. B. Kekurangan DSL berkaitan dengan panjang kabel telepon tembaga ke pelanggan, adanya load plus dan break data, serta syarat optik yang digunakan untuk beberapa jalur tersebut. Jalur telepon. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. B. Terdapat banyak load, oil, dan break data pada suara telepon. C. Interupsi layanan sering terjadi. D. Informasi teknik sukar diperoleh. E. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. B. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. 1. Pengertian DSL: suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga
telepon dan memiliki sifat asimetrik. 2. Modem ADSL adalah pangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke seluruh telefon sehingga dapat mentransfer data atau mengakses internet. A. Modem USB menghubungkan komputer Anda ke operator penyediaan jasa internet melalui sinyal. FDO untuk CDMA dan HSDPA untuk GG atau GSM. B. Modem router merupakan komputer yang biasanya bersatu dengan beberapa sambungan sambungan LAN dan mempunyai kemampuan proxy dan firewall sendiri. 3. Pangkat ADSL. Terdapat dua sisi dalam peralatan ADSL. Satu sisi pelanggan yaitu CPE, Customer Premise Equipment, dan satu sisi Telkom. 4. Cara penggunaan ADSL. Metodenya ialah dengan membagi sinyal yang akan dikirimkan melalui kabel telefon dengan teknik DMT yang distandarisasi oleh AMSI untuk dapat menggunakan dalam ADSL. 5. Kelebihan dan kelemahan ADSL. A. Kelebihan: kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet setiap waktu dan telefon tetap dapat dipakai kapanpun. 3. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal kerana dengan ADSL internet lebih hemat. B. Kekurangan. 1. Jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telefon dengan gardu telefon semakin jauh, maka kecepatan mengakses internet akan terpengaruh. 2. Sampai saat ini, kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telefon atau DSL AM, dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. 6. Cara kerja modem ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dalam internet dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch yang diteruskan ke DSM. Pada terdapat dua saluran yaitu suara dan data sehingga perlu adanya sistem. Power supply. Power supply berisi sebuah penurunan tegangan transformer dan rangkaian filter DC seperti kapasitor. B. Ethernet. Koneksi untuk mengkomunikasikan data dengan komputer berupa antarmuka Ethernet USB atau PCI. C. DSL analog chip. DSL analog chip and LED drive adalah antara muka rangkaian digital pada modem tersebut. Microcontroller dengan saluran telepon ADSL. D. Microcontroller bertugas menangani pengkodean protokol, mengukur kualitas saluran routing, firewall biometrik, dan fungsi-fungsi lainnya pada router. A. Implementasi modem ADSL. Speed merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Keunggulan layanan Speed A koneksi ke internet dapat dilakukan setiap awal. Always on. Speed dapat dikoneksikan selama 24 jam. Speed memiliki sifat dedicated connection. B. Dengan pelanggan yang tidak perlu khawatir, kecepatan akses akan menurun jika semakin banyak pelanggan lain yang login. Koneksi memiliki sifat high reliability dan high security. D. Menggunakan saluran telefon
dating atau saluran telefon. Saluran telefon. Saluran telefon dapat digunakan secara bersamaan dengan fasilitas akses internet tanpa saling mengadu dengan kecepatan yaitu 60 kHz. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.